Saudara, penjabat Bupati Kampar Hambali menghimbau warga yang bermukim di wilayah bantaran Sungai Kampar agar dapat waspada terhadap banjir. Hal ini dampak dari penambahan bukaan pintu pembangkit listrik tenaga air PLTA Koto Panjang. Tingginya debit air hujan beberapa hari terakhir membuat manajemen pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar kembali membuka tambahan pintu waduk menjadi 150 cm kali 4 pintu. Hal ini menyebabkan tingginya debit air di sepanjang bantaran Sungai Kampar hingga ke pemukiman masyarakat. Meski saat ini manajemen pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar kembali menurunkan tinggi bukaan pintu waduk pada hari Kamis tanggal 16 Mei ini, namun dampak dari bukaan pintu sebelumnya juga sudah menggenangi pemukiman masyarakat. Penurunan tinggi bukaan pelimpahan atau spillway gate saat ini sudah dilakukan 4 kali 50 cm dari sebelumnya 4 kali 100 cm karena debit air waduk mengalami penurunan. Namun tidak menutup kemungkinan dengan masih tingginya debit air hujan di wilayah Kampar dapat kembali menambah bukaan pintu waduk PLTA Koto Panjang. Hal ini terbukti karena sebagian besar wilayah di Kabupaten Kampar masih tergenang. Pemerintah Kabupaten Kampar juga sebelumnya sudah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ahmad Yuzar di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara. Bantuan yang diberikan yakni berupa beras yang diserahkan kepada masyarakat yang terdampak banjir dengan tujuan meringankan beban masyarakat serta bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan dampak bencana. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Kampar selalu berkomunikasi untuk memantau bagaimana kondisi masyarakat yang terdampak banjir sehingga langsung cepat menyalurkan bantuan untuk masyarakat. Hal ini diakui pejabat Bupati Kampar Hambali yang menghimbau agar masyarakat yang bermukim di wilayah bantaran Sungai Kampar dapat tetap berhati-hati dan waspada terhadap musibah banjir. Apalagi dari informasi yang diperoleh, bencana banjir di Kabupaten Kampar pada tahun ini sudah banyak merenggut korban jiwa. Untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat dapat tetap waspada sehingga tidak ada lagi musibah banjir yang dapat kembali merenggut korban jiwa tambahan. Meski saat ini pembukaan pintu waduk dikurangi, namun masyarakat juga dihimbau tetap waspada. Terutama bagi anak-anak yang berada di kawasan bantaran Sungai Kampar yang paling rawan hanyut oleh banjir. Untuk itu dirinya juga menghimbau masyarakat, terutama para orang tua agar tetap memantau anak-anaknya agar tidak bermain di wilayah tepian Sungai Kampar saat debit air cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini akan terus mengupayakan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak banjir, terutama bantuan pangan dan sembako serta obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh para korban banjir di lapangan. Untuk itu koordinasi dengan seluruh pihak terkait juga sangat dibutuhkan agar penanganan musibah banjir ini dapat tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terabaikan saat dirinya ditimpa oleh musibah banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar juga sangat mengharapkan kewaspadaan dari masyarakat untuk mencegah terjadinya korban jiwa saat musibah banjir melanda. Dengan koordinasi yang sudah dijalin, pemerintah Kabupaten Kampar berharap musibah banjir yang melanda masyarakat dapat teratasi dengan baik, mengingat sebagian besar wilayah di Kabupaten Kampar adalah wilayah pemukiman di sepanjang bantaran Sungai Kampar. Untuk itu kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam mencegah kembali terjadinya korban jiwa. Oh ya, kita tetap waspada, tapi tadi saya dapat informasi kayaknya pembukaannya itu udah dikurangi justru untuk hari ini. Jadi dalam hal ini yang ada di bantaran sungai terutama anak-anak kecil ini betul-betul dijaga karena dia di bantaran sungai ya udah nggak bisa berenang kayaknya juga kan. Nah ini betul-betul berhati-hati karena udah banyak kejadian nih, udah berapa nih yang meninggal di aliran sungai tahun ini kayaknya luar biasa nih. Ya, tuh. Ada bantuan juga sebelumnya sekda kita melakukan. Udah tuh di daerah kemarin Sendayan dan daerah Kampar Kiri juga udah turun kemarin di 2 desa. Dan kita juga ya melihatlah kondisi nanti perkembangan ini kalau memang ada lagi desa lain yang nanti terendam atau terdampak banjir ini kita akan turun. Ya. Jika bukaan pintu waduk PLTA Koto Panjang dapat terus normal, maka diprediksi beberapa wilayah yang saat ini digenangi musibah banjir dapat berangsur normal kembali.
Namun tidak menutup kemungkinan waduk PLTA Kota Panjang menambah bukaan pintu kembali mengingat masih tingginya intensitas hujan di Kabupaten Kampar saat ini. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.